Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang mencari arah, tenangkan dulu nafasmu, lembutkan detak hatimu, karena mungkin hari ini bukan kamu yang datang mencari makna, tapi makna yang datang mencarimu. Dalam setiap hela nafasmu ada pesan yang tidak tertulis. Dalam setiap diammu ada bisikan cahaya yang ingin kau dengar. Maka mari duduk sejenak, hadir bersama dalam kesadaran. Sebab yang akan kita bahas bukan tentang dunia yang kasat mata, tetapi tentang dirimu yang terdalam. Nafasmu, wujudmu, dan nur yang tersembunyi di balik ragamu. Jika kau merasa pesan ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, tuliskan di kolom komentar apa yang paling menyentuh dari perjalanannya. Dan jangan lupa untuk menyebarkan cahaya ini kepada yang lain, karena satu nur bisa menyalakan banyak jiwa. Bab 1. Nafas pertama, kesadaran pertama. Di detik pertama saat ruh ditiupkan ke jasad, sesuatu yang tak kasat mata mengalir masuk. Nafas. Ia bukan sekadar udara yang mengisi paru-paru, tetapi pesan ilahiyah yang membawa makna keberadaan. Nafas pertama bukan hanya pertanda hidup dimulai, tetapi pertanda bahwa kesadaran telah dibuka. Dan sejak saat itu, setiap hela dan hembusnya menjadi saksi perjalanan jiwa dari sumbernya menuju kembali ke asal. Sayangnya, dalam riuhnya dunia dan derasnya rutinitas, kita sering lupa bahwa nafas yang selalu bersama kita adalah kunci untuk membuka pintu kesadaran terdalam. Pintu yang mengantar kita kepada zat yang meniupkan ruh itu sendiri. Jika engkau pernah merasakan sesak yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu medis, atau tangis yang datang tanpa sebab yang logis, bisa jadi itu adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri. Panggilan dari nafasmu yang menjerit karena dilupakan. Ia bukan sekadar mekanisme tubuh, tapi titian halus yang menyambung jiwa dengan langit. Nafas yang engkau tarik hari ini adalah nafas yang sama yang pernah dihembuskan oleh para nabi, oleh para kekasih Tuhan, oleh semua ruh yang bersujud dalam diam. Dalam satu nafas itu, ada sejarah spiritual umat manusia. Ada getaran kasih sayang Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir. Bayangkan jika engkau duduk tenang, lalu menarik nafas dengan kesadaran bahwa engkau sedang menerima bagian dari kehendaknya. Bukan sekadar oksigen, tapi pancaran nur yang halus. Ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang mengembalikan segala yang bukan dirimu, meninggalkan ego, dan kembali pada fitrah. Nafas adalah ibadah yang paling sunyi, tapi paling terus-menerus. Ia tak terdengar, tak terlihat, namun selalu hadir. Dalam setiap helaannya, Tuhan sedang memelukmu. Dalam setiap hembusannya, Tuhan sedang membisikkan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Kesadaran akan nafas ini adalah pintu pertama menuju pemahaman tentang wujud sejati. Banyak orang mencari Tuhan lewat perjalanan jauh, lewat kitab-kitab, lewat pengetahuan yang berlapis. Tapi sedikit yang mau duduk diam dan menyimak nafas sendiri. Padahal dalam diam itulah sang kekasih sering menyapa. Dalam kesunyian itulah nur paling terang bisa muncul. Ia tak datang dengan kilatan cahaya, tapi dengan kelembutan yang menggetarkan hati. Nafas adalah ayat yang terus dibacakan oleh tubuhmu, siang dan malam, tanpa henti. Dan hanya jika engkau hadir dalam satu nafas sepenuh hati, engkau akan tahu bahwa engkau tak sedang bernafas, tapi sedang dibimbing untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Maka mulai hari ini, lihatlah nafasmu bukan sebagai kebiasaan otomatis, tapi sebagai panggilan cinta yang terus-menerus datang dari langit ke dalam dadamu. Dengarkan ia, rasakan ia, sebab dalam satu nafas yang disadari sepenuhnya, engkau akan temukan satu wujud yang tidak pernah pergi. Dan dari wujud itulah satu nur akan bersinar, pelan, perlahan, tapi pasti menerangi seluruh bagian jiwamu yang pernah gelap. Inilah langkah pertama kita. Kembali mengenali nafas bukan sebagai milik tubuh, tapi sebagai jejak ilahi yang menuntun pulang. Bab 2. Wujud yang menyatu di balik nafas. Dalam keheningan nafas yang disadari, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran. Ada wujud. Bukan wujud yang bisa disentuh dengan tangan atau dilihat dengan mata biasa, tetapi wujud yang terasa dalam relung terdalam hati. Ia tidak memiliki bentuk,
namun semua bentuk bersumber darinya. Ia tidak memiliki warna, namun seluruh warna adalah pancaran dari kehadirannya. Inilah wujud yang tak membutuhkan pembuktian, karena ia sendiri adalah sumber dari segala bukti. Dan ketika kita menyadari bahwa di balik setiap nafas yang masuk dan keluar ada kesadaran ilahiyah yang hadir, kita mulai mengerti bahwa hidup bukanlah kumpulan peristiwa acak, melainkan tarian semesta dalam kehendaknya. Engkau bukan sekadar tubuh yang bergerak karena otot dan pikiran. Engkau adalah cermin tempat wujud sejati memantulkan cahayanya. Setiap gerakmu, setiap pandanganmu, bahkan setiap diam dan lelahmu, semuanya adalah potongan dari lukisan besar yang digambar oleh tangan-tangan tak kasat mata. Namun kita sering lupa pada siapa yang sedang melukis hidup kita. Kita sibuk dengan warna-warni dunia, lalu mengira bahwa kita adalah pelukisnya. Padahal kita hanyalah kuas yang digerakkan oleh kehendaknya. Dan saat engkau menyadari ini dalam diam nafasmu, engkau tak akan lagi merasa perlu mengendalikan segalanya. Karena engkau tahu, engkau sedang digenggam oleh wujud yang tak pernah tertidur. Wujud itu tidak jauh, ia tidak berada di ujung langit, atau tersembunyi di dimensi yang hanya bisa diakses oleh para wali. Ia lebih dekat dari urat lehermu, bahkan lebih dalam dari pikiranmu sendiri. Ia hadir saat engkau menarik nafas, dan tetap hadir saat engkau melepasnya. Ia menyatu dalam darahmu, dalam detak jantungmu, dalam detik-detik hidup yang sering engkau anggap biasa. Namun hanya mereka yang berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu memejamkan mata dan mendengarkan kehadiran itu dalam diam yang akan merasakannya. Wujud itu menunggu, bukan untuk ditemukan, tapi untuk dikenali kembali. Ada saatnya dalam hidup ketika semua hal luar menjadi tak cukup. Kekayaan, pujian, cinta manusia, semuanya terasa kosong. Dan di titik itu, jika engkau beruntung, engkau akan bertemu dengan wujud yang telah menantimu sejak awal. Wujud yang tidak butuh kata, tidak perlu alasan. Ia hanya hadir, dan dalam kehadirannya engkau akan merasa tenang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena engkau mulai melihat dari mata yang berbeda. Dari mata yang telah disentuh oleh nur. Dan saat itulah engkau tidak lagi memisahkan antara engkau dan dia. Engkau akan menyadari bahwa tidak ada dua, hanya satu. Maka mari kita latih diri untuk mengenalinya. Bukan dengan logika, tapi dengan hadir sepenuhnya dalam setiap nafas. Biarkan kesadaran itu menembus dinding-dinding ego, hingga kau tak lagi merasa terpisah dari sang wujud. Di sanalah awal dari segala penyatuan. Satu nafas, satu kehadiran, satu wujud. Dan dari wujud itu akan lahir satu nur yang akan membimbingmu melewati malam-malam gelap tanpa arah. Engkau tidak sedang berjalan sendirian. Engkau sedang kembali pulang ke dalam wujud yang telah memelukmu sejak sebelum engkau lahir ke dunia. Bab 3. Nur yang menyala dari dalam diri. Setelah engkau duduk dalam nafas dan menyadari wujud yang tak pernah meninggalkanmu, akan datang satu momen yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Saat di mana nur itu menyala. Ia tidak muncul dengan kilau yang menyilaukan mata. Bukan cahaya yang bisa direkam kamera atau diukur dengan alat. Tapi ia menyala di dalam. Perlahan, seperti fajar yang merekah di dada setelah malam panjang kesendirian. Nur itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan ia hanya bisa muncul jika hati telah dilembutkan, jika ego telah diredam, jika dunia telah dilepaskan sejenak dari genggaman. Nur bukanlah benda, bukan pula ide, ia adalah kehadiran. Ia adalah cahaya dari tempat asalmu, dari sumber yang tak bisa dijangkau oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh ruh yang pasrah. Dan ketika nur itu hadir, engkau akan merasa seakan dunia masih sama, tapi engkau tidak lagi sama. Engkau akan melihat wajah-wajah yang sama, tempat-tempat yang sama, kesibukan yang sama, tapi semua terasa lebih dalam, lebih bermakna, lebih damai. Nur mengubah cara melihat, bukan apa yang dilihat. Ia bukan sulap, tapi kebenaran yang selama ini tertutupi oleh kabut kesibukan dan keakuan. Orang yang telah disentuh oleh nur tidak selalu banyak bicara, tidak selalu tampak menonjol di mata manusia, tapi ada ketenangan dalam dirinya yang menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Ada kedalaman dalam tatapannya yang membuat orang lain
merasa dimengerti tanpa perlu banyak penjelasan. Nur adalah bahasa Tuhan yang paling halus, hanya bisa dibaca oleh hati yang telah tenang. Maka jika engkau merasa gelisah dalam hidupmu, jangan cari solusi di luar dulu. Duduklah, tarik nafas, hadir. Karena bisa jadi engkau sedang lupa pada nur yang ada di dalam dirimu sendiri. Di dalam setiap manusia ada pelita, namun pelita itu hanya menyala jika disentuh oleh keikhlasan, dibasuh oleh zikir, dan dilindungi oleh kesunyian. Dunia akan selalu mencoba memadamkannya dengan angin ambisi, kesedihan, atau rasa cukup palsu. Tapi jika engkau kembali ke dalam, memeluk nafasmu sendiri, dan menyadari bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa Dia, maka percik nur itu akan menyala kembali. Dan saat ia menyala, engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian di jalan ini. Ada cahaya yang selalu membimbingmu, bahkan saat engkau merasa tersesat. Inilah babak ketiga dari perjalanan kita, pengenalan terhadap nur, bukan dengan definisi, tapi dengan rasa. Bukan dengan membaca kitab, tapi dengan membaca dirimu sendiri. Karena sesungguhnya dirimulah kitab pertama yang Tuhan tulis. Nafasmu adalah hurufnya, jiwamu adalah maknanya, dan nur itu adalah cahaya yang menghidupkan seluruh kisahmu. Maka peluklah nur itu. Rawat ia dengan diam, jaga ia dengan kesadaran. Sebab dari satu nur yang menyala, lahirlah seluruh pemahaman yang akan membimbingmu menuju wujud sejati, tanpa keraguan, tanpa kebingungan, hanya kedamaian yang tak bisa diambil oleh dunia manapun. Bab 4. Menyatunya ruh dalam irama nafas. Ada detik-detik dalam hidup ketika tubuh terasa hadir, namun jiwa seperti mengambang, entah kemana. Kita berjalan, berbicara, bahkan tertawa, tapi ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Disitulah kita sedang tercerai dari satu irama, irama ruh. Ruh adalah denyut paling halus dari keberadaan kita, dan hanya bisa dikenali jika kita hadir penuh dalam setiap hela nafas. Ruh tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan saat tubuh dan kesadaran kembali seirama. Dan ketika ruh menyatu dengan nafas, ketika engkau bernafas bukan hanya sebagai jasad tapi sebagai makhluk sadar, maka di sanalah ruh menemukan rumahnya yang sejati. Dalam tubuh yang sadar akan wujud dan nur. Satu nafas yang dilakukan dalam kesadaran utuh sebenarnya adalah pelukan halus antara jasad dan ruh. Nafas bukan hanya menghidupkan tubuh, tetapi juga menjadi tali yang mengikat jiwa agar tidak melayang jauh dari asalnya. Banyak yang hidup tapi tidak merasa hidup, karena ruhnya tidak hadir dalam gerak tubuhnya. Namun orang yang mampu duduk diam dan menyelaraskan dirinya dengan satu nafas yang penuh makna, akan mulai merasakan getaran halus dari dalam. Getaran itu bukan suara keras, tapi bisikan lembut dari ruh yang kembali merasa diterima. Ia mulai menyatu, ia mulai damai, ia mulai kembali kepada tugas asalnya, menyaksikan. Ruh tidak butuh kemegahan untuk merasa tenang. Ia tidak terikat pada kenyamanan dunia atau pengakuan dari manusia. Ia hanya butuh ruang untuk hadir. Dan ruang itu bukan tempat fisik, melainkan kesadaran batin. Kesadaran bahwa kita bukan makhluk yang hidup karena kemampuan sendiri, tapi karena ada kehendak yang meniupkan nafas kehidupan ke dalam diri kita. Ketika engkau benar-benar memahami ini, engkau akan berhenti menyombongkan pencapaian, berhenti mengeluh tentang kekurangan, dan mulai melihat hidup sebagai tarian ruhani yang indah. Di setiap langkah, ruh ikut bergerak. Di setiap hembusan nafas, ruh ikut berzikir. Dan saat ruh itu telah kembali merasa diterima oleh tubuh yang sadar, engkau akan merasakan hal-hal yang sebelumnya tak pernah kau rasakan. Engkau akan menangis tanpa sebab, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang suci sedang menyentuh hatimu. Engkau akan melihat cahaya di balik segala bentuk, bukan cahaya fisik, tapi pemahaman. Pemahaman bahwa setiap manusia, setiap peristiwa, setiap nafas yang lewat, semuanya sedang menuntunmu untuk kembali bersatu dengan wujud ilahi. Di titik ini, tidak ada lagi yang disebut kebetulan. Semuanya adalah panggilan, semuanya adalah pengingat. Inilah momen ketika ruh, nafas, dan kesadaran menyatu dalam satu titik. Titik ini bukan di luar dirimu, melainkan di kedalaman jiwamu sendiri. Ketika engkau sampai ke titik ini, engkau akan merasa cukup,
Meski dunia sedang gaduh, engkau akan merasa damai. Meski tak ada yang memuji, engkau akan merasa utuh. Meski dunia tampak berantakan, karena ruhmu telah pulang. Dan dari titik pulang itu, nur akan semakin terang. Wujud akan semakin dekat. Nafas akan semakin bermakna. Dan engkau akan sadar bahwa selama ini engkau tak pernah jauh darinya. Bab 5. Hadir sepenuhnya dalam setiap helaan. Di dunia yang serba cepat ini, manusia terbiasa hadir setengah, duduk di hadapan orang, namun pikirannya jauh kemana-mana. Melihat langit, tapi mata hatinya tertutup. Bahkan saat berdoa pun, lisan sibuk membacakan kata-kata yang tak dirasakan maknanya. Kehidupan seperti ini perlahan mengikis kesadaran, padahal Tuhan hanya bisa dijumpai oleh hati yang hadir sepenuhnya. Dan tempat terbaik untuk melatih kehadiran, itu adalah nafas. Satu nafas yang disadari sepenuhnya adalah jembatan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Ia bukan alat untuk meditasi semata, tapi sarana untuk menyucikan diri, membersihkan batin, dan menyatukan kembali jiwa yang tercerai. Bayangkan engkau sedang duduk diam, tidak berpikir, tidak menuntut, tidak berusaha mencapai apapun, hanya hadir. Lalu engkau menarik nafas dengan lembut, seolah sedang menerima karunia dari langit. Engkau rasakan nafas itu memasuki tubuhmu, lalu mengalir ke setiap sudut, membawa damai, membawa terang. Saat engkau menghembuskannya, engkau lepaskan semua keluh kesah, semua kemelekatan, semua luka masa lalu. Begitulah satu nafas dapat menjadi zikir yang hidup. Ia bukan hanya suara, tapi perjumpaan. Perjumpaan antara manusia dengan Tuhannya, tanpa kata-kata, tanpa batasan bahasa. Banyak orang mencari ketenangan di tempat-tempat yang jauh, berharap bisa menjauh dari dunia yang membisingkan. Tapi sesungguhnya ketenangan sejati bukan soal lokasi, tapi soal kehadiran. Engkau bisa berada di tempat yang paling tenang sekalipun, tapi jika batinmu gaduh, engkau tetap tersesat. Sebaliknya, engkau bisa berada di tengah hiruk-pikuk dunia, tapi jika ruhmu hadir dalam setiap nafas, maka engkau tetap tersambung dengan nur. Hadir bukan berarti memaksa diri untuk fokus, tapi membiarkan diri tenggelam sepenuhnya dalam saat ini. Dan hanya orang yang mampu hidup di saat ini, yang bisa merasakan keabadian dari nur yang terus-menerus menyala. Dalam dunia tasawuf, para kekasih Tuhan mengajarkan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal dirinya jika ia bahkan tidak hadir untuk dirinya sendiri? Nafasmu adalah titik mula perkenalan itu. Saat engkau duduk dan menyadari bahwa engkau sedang bernafas, engkau sebenarnya sedang mengakui keberadaanmu. Dan saat engkau menyadari bahwa nafas itu bukan milikmu, tapi hanya titipan, engkau mulai mengenali bahwa ada wujud lain yang mengalirkan hidup ke dalam tubuhmu. Di titik ini, kehadiran bukan sekadar perhatian, melainkan penyaksian. Maka mulailah hadir. Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam kehidupan. Hadir saat engkau berbicara. Hadir saat engkau mencintai. Hadir saat engkau menderita. Jangan lari dari momen-momen itu. Rasakan semuanya, hadir sepenuhnya, dan biarkan nur membimbingmu dari dalam. Sebab hanya dalam kehadiran yang total, nur akan menampakkan diri. Dan saat nur itu menyala, dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan taman di mana engkau berjalan bersama Tuhanmu. Dari satu nafas ke nafas berikutnya, dari satu kesadaran ke kesadaran yang lebih tinggi, sampai engkau benar-benar menyatu dengan satu wujud yang selalu memelukmu, bahkan ketika engkau lupa untuk hadir. Bab 6. Menjernihkan cermin jiwa. Di dalam setiap manusia ada sebuah cermin yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan untuk memantulkan wajah lahir, tetapi untuk memantulkan wajahnya. Cermin itu bernama jiwa. Semakin jernih ia, semakin jelas nur yang memantul di dalamnya. Namun sayang, kehidupan dunia dengan segala hiruk-pikuknya seringkali membuat cermin itu tertutup debu. Debu amarah, debu hasrat, debu kesedihan yang tak terselesaikan. Nafas yang tidak disadari pun menjadi kencang, berat, tak berirama. Padahal nafas yang tenang adalah kunci untuk membersihkan cermin jiwa, sebab ia membawa masuk kesejukan dan membawa keluar racun-racun batin yang diam-diam merusak ketenangan.
Tak sedikit orang yang merasa hidupnya gelap padahal cahaya itu belum pernah padam. Yang redup bukan nurnya tapi cermin di dalam dirinya yang tertutup. Dan untuk membuka kembali kilau dari nur itu, kita tidak membutuhkan keajaiban luar, melainkan keberanian untuk duduk diam dan memandang ke dalam. Setiap kali engkau hadir dalam nafas dengan kesadaran penuh, engkau sedang mengelap satu sisi dari cermin jiwamu. Tidak cepat, tidak instan, tapi pasti. Pelan-pelan kegelapan itu surut dan satu kilau halus mulai terlihat. Kilau yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Kilau yang berasal dari satu sumber, wujud yang selama ini engkau cari kemana-mana. Membersihkan cermin jiwa bukan soal menghindari dunia, tapi menyucikan cara kita berada di dalamnya. Dunia tidak kotor, yang kotor adalah cara kita melekat padanya. Nafas yang sadar akan membuatmu hadir di dunia, tapi tidak larut di dalamnya. Engkau mulai menjalani hidup dengan ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena engkau sudah tak lagi menggenggam segalanya dengan cemas. Jiwa yang jernih tahu kapan harus melepas. Ia tidak memberontak terhadap takdir. Ia tidak memaksa waktu. Ia hanya mengikuti aliran nur seperti air yang mengikuti lekuk sungai, tenang namun sampai ke tujuan. Dan saat jiwa itu semakin jernih, nur tidak hanya memantul, tapi mulai bersinar dari dalam. Engkau menjadi lentera, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bagi sekelilingmu. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan kehadiran yang damai. Orang yang jiwanya bersih akan mengubah suasana hanya dengan duduk diam. Mereka tidak butuh panggung, tidak mencari sorotan, karena yang mereka bawa bukan popularitas, tapi kehadiran Tuhan yang hidup di dalam dada mereka. Inilah yang terjadi ketika nafas, ruh, dan cermin jiwa menyatu. Nur bukan lagi sesuatu yang kau cari, tapi sesuatu yang mengalir melalui dirimu. Maka jangan buru-buru ingin melihat cahaya jika cermin jiwamu masih tertutup. Duduklah dalam keheningan, tarik nafas dengan kesadaran, lepaskan dengan keikhlasan. Ulangi lagi dan lagi. Inilah zikir yang paling halus, paling sunyi, tapi juga paling agung. Sebab dalam nafas itulah engkau sedang berbicara dengan Tuhan, bukan dengan lisan, tapi dengan kehadiranmu yang paling jujur. Dan satu saat nanti, engkau akan melihat dirimu bukan lagi sebagai makhluk yang tercerai, tapi sebagai pantulan dari wujud yang satu. Cermin itu akan memantulkan bukan dirimu, tapi Dia. Dan saat itulah engkau mengerti bahwa tidak ada yang lebih terang dari nur yang muncul dari hati yang telah disucikan. Bab 7. Tunduknya jiwa dalam irama kehendaknya. Ada satu keadaan yang sulit dijelaskan dengan kata, namun sangat bisa dirasakan oleh hati yang telah lama mencari, yaitu tunduk. Bukan tunduk karena takut, bukan tunduk karena terpaksa, tapi tunduk karena cinta. Tunduk karena jiwa telah melihat bahwa segala yang terjadi, sesulit apapun, adalah bagian dari kehendak yang jauh lebih luas dari kemampuan akal memahami. Nafas yang disadari secara utuh akan menuntun kita menuju ketundukan semacam ini. Karena setiap hembusan nafas adalah bukti bahwa ada kehendak yang masih mengizinkan kita hidup, walau kadang kita terlalu sibuk untuk bersyukur. Tunduk bukan kelemahan, justru di sanalah letak kekuatan ruhani yang sejati. Orang yang tunduk karena cinta akan memiliki ketenangan yang tak bisa diguncang oleh dunia. Ia tidak lagi menyimpan rasa ingin membalas dendam, tidak sibuk membuktikan apa-apa, karena ia sudah menemukan kedamaian di dalam pelukan kehendak Tuhan. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, dibutuhkan kesadaran yang dalam terhadap hidup ini sebagai titipan, bukan milik. Nafas menjadi latihan kecil yang terus-menerus. Tarik nafas, terima. Hembuskan nafas, lepaskan. Begitu juga hidup, terima yang datang, lepaskan yang pergi. Dan di tengah proses itu, engkau akan merasa dipeluk oleh sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat nyata, kasih sayangnya. Banyak orang merasa kehilangan arah bukan karena tidak tahu tujuan, tapi karena hatinya menolak berjalan di jalan yang telah digariskan. Mereka ingin memegang kemudi sendiri, ingin mengendalikan segalanya, padahal jiwa bukan diciptakan untuk menjadi penguasa, tapi menjadi saksi. Tugas ruh bukan menaklukkan hidup, tapi bersujud dalam perjalanan hidup. Nafas yang selaras akan membawa kita dari ruang perlawanan menuju ruang penerimaan. Dan saat penerimaan itu menjadi penuh,
Engkau tak lagi terbebani oleh mengapa dan bagaimana. Engkau hanya hadir, menjalani, dan percaya. Inilah jalan para pecinta sejati. Diam, berserah, namun penuh getaran cinta. Ketika engkau tunduk, engkau tidak sedang kehilangan jati diri. Justru engkau sedang menemukan hakikat dirimu. Engkau bukan sekadar manusia dengan nama dan kisah, tapi engkau adalah hamba yang sedang diarahkan menuju satu titik temu. Titik di mana engkau tak lagi melihat hidup sebagai masalah, tapi sebagai ayat-ayat yang dibacakan lewat pengalaman, satu demi satu. Dan saat engkau membaca ayat itu dengan mata rohani, maka tidak ada peristiwa yang sia-sia. Semuanya menjadi bagian dari penyempurnaan jiwamu agar semakin layak memantulkan nurnya. Jiwa yang telah tunduk tak lagi berisik. Ia tenang karena tahu bahwa segala hal telah ditulis dengan cinta. Maka teruslah latih dirimu untuk tunduk, bukan dengan rasa kalah, tapi dengan rasa syukur. Syukur karena telah diberi kesempatan untuk menyadari bahwa hidup ini lebih indah jika dijalani dengan pasrah. Nafasmu adalah guru yang lembut. Ia tidak pernah memaksa, hanya mengingatkan. Dan setiap kali engkau menariknya dengan kesadaran, lalu melepasnya dengan kerelaan, engkau sedang melatih jiwamu untuk berjalan dalam iramanya. Sampai akhirnya engkau tak lagi memisahkan mana dirimu dan mana kehendaknya. Disitulah penyatuan sejati terjadi, dalam satu nafas, satu wujud, dan satu nur yang memeluk segalanya. Bab 8. Nafas yang menembus batas waktu. Pernahkah engkau merasa bahwa waktu berlalu terlalu cepat? Hari demi hari seperti angin lewat, tanpa sempat kau rasakan maknanya. Itu karena kita hidup hanya di permukaan waktu, bukan di kedalaman kesadaran. Nafas adalah jembatan antara waktu dan keabadian. Ketika engkau hidup tanpa menyadari nafasmu, engkau akan terbawa oleh arus waktu yang tak henti. Tapi ketika engkau mulai menarik nafas dengan kehadiran penuh, lalu menghembuskannya dengan kesadaran akan wujud, engkau sedang berhenti dari waktu dunia dan memasuki ruang keabadian. Nafas yang disadari sepenuh jiwa bukan sekadar nafas, ia adalah zikir yang mengantar ruh keluar dari jeratan waktu, menuju tempat di mana hanya ada Dia. Ada orang yang hidup 80 tahun, tapi tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya. Ada pula yang hanya duduk 10 menit dalam diam, namun di dalam diam itu, jiwanya menyentuh langit. Apa yang membedakan? Bukan lamanya, tapi kedalaman kesadarannya. Waktu tidak lagi menjadi batas ketika engkau hidup dalam nur. Dan salah satu jalan paling halus menuju nur itu adalah nafas yang penuh kehadiran. Ia seperti pintu rahasia yang tidak dibuka dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Setiap helaan nafas yang engkau sadari membawa ruhmu melampaui batas usia, melampaui sejarah, dan mendekat pada sesuatu yang tidak pernah berubah, Tuhan yang abadi. Waktu bisa membuatmu tua, tapi tidak akan membuatmu matang jika engkau tidak hidup dalam kesadaran. Dan kesadaran tidak datang dari banyaknya pengetahuan, tetapi dari kedalaman penyaksian. Saat engkau benar-benar menyaksikan hidupmu lewat satu nafas yang hadir, engkau akan merasakan bahwa semua yang pernah kau cari di luar ternyata sudah ada di dalam. Engkau tidak sedang menunggu masa depan untuk datang, karena yang abadi selalu berada di sini, sekarang. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak hidup di masa lalu, tidak gelisah tentang masa depan, karena mereka telah menetap di titik keabadian, dalam satu nafas yang menyatu dengan wujudnya. Engkau tidak perlu lari ke tempat-tempat sunyi untuk mengalami ini. Cukup dengan duduk diam dan menyatu dalam satu nafas dengan sepenuh hati. Ketika nafasmu menjadi doa yang hidup, ketika hembusanmu menjadi tasbih yang tanpa suara, maka waktu pun akan patuh. Engkau tidak akan dikejar-kejar oleh jam, tidak akan dikalahkan oleh usia. Karena jiwa yang hidup dalam nur tidak mengenal tua. Ia tidak usang oleh dunia, karena ia telah menyatu dengan cahaya yang tidak mengenal lenyap. Dan dalam titik itu, engkau mulai mengenal bahwa keabadian bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang bisa kau alami sekarang. Jika engkau benar-benar hadir dalam nafasmu sendiri, maka jika selama ini engkau merasa terlambat dalam hidup, merasa tertinggal oleh orang lain, berhentilah sejenak. Tarik nafasmu dengan penuh rasa.
Lepaskan perlahan dan sadari bahwa engkau tidak sedang berlomba dengan siapapun. Engkau hanya perlu hadir dalam keabadian yang Tuhan sediakan di balik satu nafas. Disitulah tidak ada waktu, tidak ada kehilangan, tidak ada kesia-siaan. Hanya ada satu wujud yang sedang menyambutmu kembali. Dan dari wujud itu, nur akan terus menyala. Mengubah detik-detik biasa menjadi ruang kehadiran yang suci. Disitulah engkau benar-benar hidup, bukan sebagai bayangan dari masa lalu, tapi sebagai cahaya yang kembali pulang ke sumbernya. Bab 9. Wujud yang menyatu dengan segalanya. Ada saat ketika engkau berhenti memisahkan antara dirimu dan alam semesta. Saat itulah engkau tidak lagi melihat pohon sebagai benda asing atau angin sebagai sesuatu yang datang dari luar. Engkau mulai merasa bahwa dedaunan, desir angin, cahaya mentari, bahkan senyuman orang lain, semuanya adalah bagian dari wujud yang sama. Wujud itu bukan milik siapa-siapa, bukan bentuk tertentu, melainkan hakikat yang menyatukan segala yang ada. Ketika engkau menyentuh wujud ini dengan kesadaran yang hening, engkau seperti kembali pulang. Bukan ke tempat, tetapi ke asal segala yang nyata dan tak nyata. Dan dalam pulangnya ruh ke dalam kesadaran wujud ini, ia menemukan rasa aman yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Di titik ini, engkau tidak lagi sibuk mempertahankan identitasmu. Engkau tidak gelisah dengan label, dengan nama, dengan bentuk luar. Karena engkau sadar, semua itu hanyalah pakaian sementara dari satu hakikat yang sama. Engkau, aku, mereka, hanya nama-nama yang melekat pada satu zat yang tak pernah berpisah. Saat engkau berkata aku, yang sejati sedang berkata dia, maka bukan engkau yang mengucap, tapi dia yang sedang menampakkan diri dalam bentukmu. Inilah makna terdalam dari Tauhidul Wujud, bahwa semua keberadaan hanyalah bayang-bayang dari satu wujud yang Maha Esa. Dalam cahaya pemahaman ini, tidak ada lagi ruang untuk membenci. Karena yang engkau benci, sejatinya adalah pantulan dari dirimu sendiri, dan dirimu adalah pantulan darinya. Ketika engkau sudah tidak lagi melihat dunia sebagai terpisah dari Tuhan, maka setiap kejadian menjadi pelajaran, setiap peristiwa menjadi kalam. Bahkan musibah pun menjadi surat cinta yang mengingatkanmu agar jangan menjauh darinya. Engkau tidak akan lagi merasa ditinggalkan karena engkau tahu yang ada hanyalah Dia. Yang lainnya hanya bayang-bayang yang Dia pancarkan dari cahayanya. Lalu siapa yang bisa merasa sepi jika menyadari bahwa setiap detik ada dalam pelukan wujudnya? Siapa yang bisa merasa kehilangan jika memahami bahwa semua yang pernah datang dan pergi hanyalah bagian dari permainan yang ditulis olehnya untuk mengajarimu cinta, rindu, dan kesadaran? Wujud yang satu itu bukan sesuatu yang jauh. Ia tidak perlu dicari ke tempat tinggi atau disembunyikan dalam gua. Ia ada di balik nafasmu, di balik pandangan matamu, di balik detak jantungmu. Bahkan ketika engkau marah, Ia hadir. Ketika engkau ragu, Ia mengintip dari celah keraguan itu. Dan ketika engkau mencintai dengan cinta yang tulus, itulah saat paling nyata engkau menjadi cermin dari wujudnya. Maka setiap cinta yang sejati adalah jembatan menujunya. Dan setiap maaf yang tulus adalah jalan kembali ke cahayanya. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka tidak melihat dunia sebagai lawan, tapi sebagai samudra, tempat nurnya menari dalam segala bentuk. Wahai jiwa yang haus akan makna, jika engkau ingin menyatu dengan segalanya, maka hapuskanlah ilusi bahwa engkau terpisah. Jangan melihat langit sebagai sesuatu di atasmu, tapi sebagai cermin dari ruhmu yang luas. Jangan melihat manusia lain sebagai yang lain, tapi sebagai pantulan dari dirimu yang sedang diuji dalam bentuk berbeda. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu jauh, karena jarak itu hanya ilusi bagi mereka yang belum menyadari bahwa segala wujud berasal dari satu nafas, satu wujud, satu nur. Dan dari kesatuan itulah cinta yang paling murni lahir. Cinta yang bukan lagi untuk dimiliki, tapi untuk dibagikan tanpa batas. Bab 10. Nur itu pulang ke nur. Saat engkau telah melewati banyak lapisan kesadaran, dari dunia kasar hingga cahaya yang halus, engkau akan tiba di suatu titik hening. Titik di mana segala pencarian berakhir, bukan karena jawabannya ditemukan di luar,
tapi karena kesadaranmu telah luruh ke dalam sumbernya sendiri. Tak ada lagi yang dikejar, tak ada lagi yang ingin dimiliki. Karena engkau akhirnya tahu bahwa segala yang dicari selama ini sudah ada dalam dirimu, hanya tertutup oleh lapisan-lapisan ilusi. Dan ketika semua tirai itu jatuh, tinggallah satu cahaya, nur. Ia bukan milikmu, bukan juga bisa kau genggam. Ia hanya bisa dialami saat engkau berhenti menjadi aku dan larut menjadinya. Nur itu bukan cahaya yang menyilaukan, tapi yang melembutkan. Ia tak datang dari luar, tapi dari dalam, dari tempat yang sangat dalam, yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang telah dibersihkan dari debu dunia. Hati yang tidak lagi memohon dunia, tetapi merindu perjumpaan. Hati yang tak lagi mencari surga, tapi hanya ingin kembali kepada pemilik nur. Dan saat engkau sudah tidak lagi mendikte jalan pulangmu, disitulah nur itu perlahan menuntunmu. Bukan dengan kata, bukan dengan isyarat, tapi dengan rasa yang dalam, yang membuatmu mengerti bahwa bahkan keheningan pun bisa berbicara, bahwa bahkan diam pun bisa membimbing. Setiap manusia membawa nur itu sejak lahir, tapi sedikit yang menyadari bahwa nur itu harus dijaga. Ia redup jika kau sibukkan dirimu dengan keluh kesah. Ia tertutup jika engkau hanya hidup di permukaan. Tapi jika engkau rajin menyelam ke dalam, mengingat Tuhan dalam kesunyian malam, menangis dalam zikir, dan memaafkan dalam luka, maka nur itu mulai tumbuh, membesar, dan membimbing setiap langkahmu. Ia membuatmu melihat dunia dengan mata yang berbeda, mata yang tidak tertipu oleh kilau dunia, tapi mata yang tajam menembus hakikat. Inilah mata batin yang dibuka oleh Allah hanya untuk mereka yang sabar dan ikhlas di jalannya. Maka jangan kau kira perjalanan ini sia-sia. Setiap tangis dalam sujudmu, setiap nafas yang kau niatkan untuknya, setiap kesabaran yang kau pertahankan dalam derita, semuanya tidak hilang. Semua itu adalah jalan pulang nur kepada nur. Dan pada akhirnya, ketika ruhmu kembali kepadanya, engkau tidak akan merasa asing. Karena engkau telah lama mengenalnya dalam hening, dalam zikir, dalam cinta yang tak disebut-sebut. Ketika tubuhmu berbaring dalam tanah, nur itu naik, menembus langit, dan disambut oleh cahaya yang serupa. Maka sempurnalah kalimat itu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari nur, dan kita akan kembali ke nur. Wahai engkau yang mendengar narasi ini dengan hati yang terbuka, semoga setiap kata bukan hanya sampai ke telingamu, tapi mengetuk jiwamu. Karena semua ini bukanlah cerita, bukan pula dongeng sufi, melainkan ajakan untuk kembali pulang. Bukan pulang secara fisik, tapi pulang secara ruhani, agar engkau kembali menyatu dengan satu nafas yang menghidupkan, satu wujud yang menyatukan, dan satu nur yang menerangi segala yang ada. Inilah akhir dari perjalanan luar, dan awal dari perjalanan ke dalam yang tiada ujung, menuju lautan makna yang tak pernah kering. Dan kini setelah perjalanan panjang kita bersama, dari satu nafas menuju satu wujud, lalu menyatu dalam satu nur, aku tak meminta engkau mengingat semua kata, tapi cukup bawa pulang satu kesadaran bahwa cahaya itu ternyata selalu ada di dalam dirimu. Tak perlu jauh mencari, tak perlu memaksa memahami, cukup hadir dalam hening dan biarkan ruhmu yang menyimak. Bila hatimu tergetar walau sejenak, itu tanda bahwa nur sedang mengetuk dari dalam. Sampaikan salam untuk jiwamu malam ini, karena ia baru saja pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan ruhani berikutnya.